Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat project baru untuk microcontroller STM32 dengan menggunakan software STM32 Cube IDE dan juga STM32 Programmer. Nah, yang pertama kita pastikan install dulu semuanya ya. Pertama diinstal STM32 Cube IDE-nya. Lalu yang kedua install STM32 programmernya. Itu dua software utama yang akan kita gunakan pada project ini. Untuk driver silakan di download dan diinstal juga, namun tidak apa-apa karena nantinya akan secara otomatis di download ketika kita membuat program. Nah, yang kita buka pertama kali adalah STM32 Cube IDE. Jadi software ini berguna untuk membuat programnya, melakukan setting pada mikronya. Misalnya port ini saya menggunakan sebagai apa, pin ini saya gunakan sebagai apa, itu semua diatur di STM32 Cube IDE. Lalu di STM32 Cube IDE juga kita membuat programnya, bagaimana programnya menyala, berjalan gitu, bagaimana, mana dulu yang menyala, apakah ada yang harus mati ketika ini nyala dan sebagainya. Itu semua dilakukan di STM32 Cube IDE. Sedangkan untuk yang STM32 programmernya yang tampilannya seperti ini, nah ini gunanya untuk memasukkan program yang sudah kita buat, yang sudah kita build ke dalam hardware STM32-nya gitu, ke IC-nya. Jadi dia fungsinya hanya untuk menjembatani antara laptop dengan STM32 supaya programnya bisa masuk lewat jalur itu. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita buka adalah STM32 Cube IDE-nya. Selanjutnya tampilannya mungkin akan agak berbeda karena ini sudah lakukan beberapa kali pemrograman. Namun apapun yang muncul, kita masuknya ke bagian file dulu, terus ke bagian new dan pilih STM32 project. Klik di situ. Nah, tampilannya mungkin akan agak berbeda ya. Ini tergantung. Jika sering melakukan pemrograman atau sudah beberapa kali memprogram, biasanya langsung mulai. Tapi kalau baru pertama kali mulai, biasanya akan mendownload dulu update-nya. Gitu ya. Baik berupa itu secara drivernya ataupun yang lainnya gitu. Tunggu aja sampai semuanya terselesaikan. Jadi memang harus connect internet ya ketika melakukan pemrograman ini untuk pertama kalinya. Nah, ini sudah dilakukan file new tadi ya. Selanjutnya kita akan memilih IC yang digunakan. Akan sangat banyak sekali IC yang muncul di sini. Tapi yang kita gunakan adalah versi STM32 F103 C8 T6 yang non TR ya. Ini yang biasa. Terus yang dikliknya adalah bagian ini ya nih, bagian ini yang pertama. Jangan yang TR ya, yang atasnya. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini kita akan menambahkan nama programnya, nama program ya. Misalnya latihan 1. Lalu ini di C executable STM32 Cube. Ini biasanya secara otomatis sudah terpilih ya. Namun jika tidak sesuai dengan ini silahkan sesuaikan. Selanjutnya kita klik finish. Selanjutnya kita akan melakukan setting pada STM32-nya. Jadi dia sedang merender tampilannya supaya lebih mudah ketika kita akan melakukan setting port ataupun pin. Nah, setelah selesai loadingnya tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan untuk melakukan setting pada STM32-nya. Ada beberapa hal yang harus kita setting disesuaikan dengan trainer yang sudah kita pakai atau yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita di bagian pinout and configuration, kita akan mengatur yang pertama adalah di bagian system core, di bagian RCC ya. RCC ini yang high speed clocknya kita ganti menjadi kristal, yang low speednya pun sama kita ganti jadi kristal. Lalu selanjutnya di bagian sistemnya, sys ya, debugnya kita ganti jadi serial wire, yang ininya kita bisa abaikan ya. Selanjutnya di bagian GPIO. Nah, bagian GPIO ini adalah kita menentukan mana yang jadi input, mana yang jadi output. Ini semuanya akan terlihat di bagian sini ya. Jadi ini IC STM32 F103 C8 T6-nya. Yang kita akan lakukan adalah mengatur misalnya ya, pada program ini kita akan menyalakan LED blinking
pada warna merah. Seperti yang terlihat pada layar, warna merah itu ternyata terhubung ke pin PB9. Maka kita cari di sini mana PB9. Nah ya, PB9. Kalau kita agak kesulitan nyarinya, ketik aja di sini PB9. Maka dia akan blinking gini. Nah, selanjutnya kita pilih ini, klik biasa ya, 1 kali klik, dan pilih apakah dia sebagai input atau output. Karena di sini kita akan gunakan sebagai LED, maka kita pilih yang output. Nah, kita perhatikan nih, dia berubah warnanya yang asalnya dari abu menjadi hijau. Yang hijau ini artinya pin tersebut sudah digunakan. Termasuk yang ini juga nih, ketika kita mengatur tadi RCC dan sys, dia otomatis berubah menjadi hijau. Artinya pin-pin ini nggak bisa digunakan lagi, gitu. Kalau yang abu ini masih tersedia, masih bisa digunakan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan label supaya kita nggak sulit melakukan pemrograman. Kita lakukan pelabelan pada pin yang sudah kita atur tadi. Caranya kita klik kanan di sini, pilih Enter User Label. Nah, gunakan nama yang representatif ya, menggambarkan apa yang kita hubungkan. Karena kita menghubungkan ke LED warna merah, maka kita kasih labelnya LED_red ya, nggak boleh pakai spasi kalau nggak salah. Jadi kita buat seperti ini, setelah itu kita tekan tombol Enter. Ya, karena kita hanya satu saja, yang LED merah saja, maka selanjutnya kita bisa berlanjut ke bagian clock configuration. Klik di situ. Nah, yang perlu diatur sini hanya satu ya, di bagian HCLK ini. Yang asalnya 8 kita buat jadi maksimalkan. Lihat tulisan di bawahnya ada 72 MHz max. Artinya maksnya itu adalah 72. Maka kita masukkan angka 72, enter gitu. Kalau dia nanya seperti ini, klik OK aja. Nah, dia akan mengatur secara otomatis angka-angka atau nilai-nilai yang di bagian lainnya supaya bisa menjadi maksimal kecepatannya. Ini kan termasuk dari mengatur kecepatan dari si STM32-nya. Setelah itu, telah selesai proses mengaturnya tadi, kita ke bagian Project Manager. Kita pastikan namanya apa. Dan ini sebagai catatan ya, ketika nanti kita akan memasukkan programnya ada di bagian folder ini. Kalau yang di Bapak ini D, Personal STM32 Project. Nanti yang di kalian mungkin akan berbeda, tapi folder ini adalah folder yang akan kita gunakan ketika akan memilih programnya. Seperti itu. Nah, yang lainnya kita bisa abaikan. Ya, seperti itu ya. Setelah kita mengatur IOC-nya atau bagian setting mikronya, kita akan menggenerate code-nya. Caranya dengan klik project, lalu pilih generate code. Atau shortcutnya ada ALT atau Alt K ya, klik situ. Nah, kalau dia nanya pilih yes aja ya. Nah, dia sedang membuat program yang berdasarkan settingan yang kita buat tadi. Tunggu sebentar. Nah, ini programnya sudah digenerate ya. Ini banyak, panjang juga. Bapak tidak akan jelaskan satu persatu dulu di sini karena tujuan dari video ini hanya untuk menunjukkan bagaimana cara mengatur dan membuat program sederhana ya. Nah, untuk membuat program yang berulang, karena kan nanti akan membuat LED yang blinking tuh berulang ya, terus-terusan selama ada supply, maka kita melakukan editing atau menambahkan programnya di bagian di sini nih, sesudah kurung kurawal, while ini ya, kalau di barisnya baris ke-95. Kita di sini tekan enter aja. Nah, untuk menyalakan LED dan mematikannya, kita bisa gunakan hal toggle ya. Caranya kita ketikkan saja hal_toggle pin ya. Setelah itu kita tekan tombol kontrol spasi supaya dia otomatis membuat template-nya. Nah, tadi ada yang terlewat ya, hal_GPIO_toggle pin. Di sini kita masukkan nama label tadi, yaitu LED_red_GPIO_port. Ini harus sama persis ya. Yang GPIO port ini harus sama persis. Tapi di bagian LED red ini disesuaikan dengan label yang kita buat. Di bagian ini ganti jadi label ya, LED red_pin. Lalu di bagian ujung jangan lupa titik koma.
Nah, di sini kita tambahkan delay dengan cara hal underscore delay. Perhatikan tanda besar huruf besar dan kecilnya ini berpengaruh ya ketika kita memprogram. Misalnya kita buat dia delaynya setengah detik, maka kita masukkan 500 lalu titik koma. Nah, setelah dirasa ini selesai, kita bisa build programnya dengan cara di project build all atau shortcutnya Ctrl B. Perhatikan di bagian konsol, dia akan mengecek programnya apakah ada yang error atau tidak. Jika ada yang error, maka dia akan muncul di sini. Sekian error gitu ya. Warningnya berapa. Nah, untuk yang program ini ternyata tidak ada error dan juga tidak ada warning. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah karena program ini sudah dibuild, maka akan muncul program ELF-nya. Kita sekarang buka software STM32 Cube Programmer-nya. Nah, pastikan STM32-nya sudah terhubung ke laptopnya menggunakan ST-Link ya, yang versi 2. Seperti ini yang sudah tampil di samping. Nah, kebetulan ini sudah ada programnya, jadi dia programnya LED blinking warna biru. Yang kita buat adalah LED blinking warna merah ya. Maka setelah kita melakukan menghubungkan, kita pilih connect ini di sini, klik connect. Nah, jika tidak berhasil berarti ada yang salah, apakah STM-nya ataupun IC-nya ada yang bermasalah gitu ya, ataupun drivernya juga bisa bermasalah. Nah, setelah muncul connected ini, selanjutnya kita pilih program yang sudah kita buat tadi. Caranya kita klik tanda panah di sini, open file, lalu kita cari foldernya di mana tadi. Yang di bawah itu STM32 project, lalu nama programnya latihan 1 foldernya. Nah, setelah di folder ini buka folder debug dan pilih latihan1.elf. Pokoknya ujungnya elf aja ya, bukan yang lain. Klik di sini, klik open. Setelah itu kita klik download sini, klik sekali download. Nah, terlihat bahwa file downloadnya complete. Klik OK. Tapi kalau kita perhatikan, kok programnya nggak menyala sesuai yang kita program, atau hardware-nya tidak menyala sesuai yang kita program. Nah, setelah di download jangan lupa tekan tombol reset pada STM-nya yang bagian sini ya. Klik di sini, pencet sekali. Nah, maka programnya akan mulai dieksekusi dan terlihat bahwa yang nyala itu adalah LED warna merah blinking dengan durasi atau delaynya 500 milisecond. Ketika kita mengedit programnya, misalnya saya ini mengubah menjadi 100 deh, lalu tekan Ctrl B lagi, di build lagi, dia tidak ada error ya. Lalu balik lagi ke sini, kita tidak perlu lagi memilih programnya, kita tinggal klik download saja. Kalau muncul error ini abaikan aja, klik OK, terus klik download sekali lagi, klik OK, lalu kita tekan tombol reset lagi, maka delaynya akan berubah sesuai dengan program yang kita buat. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara membuat atau mengatur STM32 dan membuat program sederhana, membuat LED blinking dengan delay 500 dan juga 100. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.